Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi porting-porting bloknya si Black Mamba ya bosku. Nah, ini gua lagi porting-porting karena untuk portingannya pun ini gua mau sesuai keperluan mesinnya, sesuai pemakaian dan sesuai suplai bahan bakar ya bosku. Jadi ini ada perubahan dari portingannya. Nah, dan kebetulan juga ini untuk bagian blok ya. Ini sebelumnya memang sudah portingan tapi masih ada toleransi buat gua porting ya. Jadi ini agak sedikit dirubah sama gue ya. Dari bagian lubang transfer primer sama yang sekundernya, ini gue langsung buat garis-garis sama berikut gue agak besarin dikit-dikit ya. Dan nanti itu dalamnya ya bagian transfer, yang bagian keluarnya itu nanti bakal dibesarin juga ya bosku, sesuai kebutuhan aja sih. Jadi di sini gue sambil proses-proses ya bosku. Jangan lupa untuk mata coolernya itu yang memadai ya bosku. Jadi sesuai sesuai keperluan kita mau bikin seperti apa di bagian lubang itu mata cooler beda-beda ya. Jadi gua pakai yang kecil dulu. Ya, ntar untuk mapas-mapas sekiranya itu tinggal dikit lagi, itu kan kita bisa rubah-rubah mata coolernya ya. Ada yang tajam, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi yang penting di sini gue buat radiusnya itu lebih ke mengalir ke ini ya, ke arah piston. Intinya kalau di portingan itu jangan sampai aliran udara itu mengalirnya ke exhaust ya. Yang ada nanti motornya kurang maksimal. Nah bosku, jadi ini udah beres porting ya untuk blok R-King ya. Ini gue nggak sengaja bikin gede sih. Jadi sebenarnya konsepnya R-King ini kan dia untuk touring ya, karena ownernya juga minta itu untuk touring. Jadi untuk dari segi transfer yang sekundernya ini, dia kenapa kelihatan besar? Karena emang awalnya ini blok ini kan seperti gue bilang, ini awalnya udah portingan ya, udah portingan dan selebihnya gue memaksimalkan ya, gue porting ulang karena ada karena masih ada toleransi untuk gue porting di versi gue pribadi ya bosku itu. Oke, jadi seperti ini bentuknya ya. Dan ini gue buat tirus seperti ini ya. Ini gue agak papas lagi sedikit nih bagian sini. Nah itu biar dia lebih banyak bahan bakar yang masuk dan lebih teraduk lagi ya. Dan seperti biasa ya bosku, mungkin bosku udah bosan lah denger gue ya. Jadi ini seperti ini nih. Ini yang kelihatan aja deh. Nih, kayak gini ya. Sebentar. Nih seperti ini. Jadi di dinding bagian sini ya. Nih dinding bagian sini itu sengaja gue buat garis-garis ya. Ini gue emang pakai mata cuner yang kecil, terus gue bikin garis-garis seperti ini. Nah, kata gue tadi itu, jadi aliran udara itu ketika masuk ke sini itu dia paling menempel dengan bagian dinding dalam sini ya. Nah, bagian sini itu dia paling menempel ke situ, makanya kenapa di sini gue bagian dinding sini gue bikin garis-garis gitu ya. Garis-garis pun garis-garis tipis, itu gue sengaja banget gue buat itu biar lebih mengaduk lagi. Jadi bahan bakar yang campur oleh samping dia lebih teraduk lagi gitu ya. Jadi lebih berkabut gitu. Jadi dia ketika keluar ke sini dia lebih berkabut bosku. Oke, dan untuk bagian transfer primer nih, di sebelah sini juga gua bikin lancip ya, tapi nggak gua besarin banget untuk bagian
lubangnya ini sedang lah segini ya, karena untuk keperluan pemakaian juga kan. Jadi di sini nggak terlalu besar banget, cuma di bagian atas ini aja ini dibikin lebih tajam ya, biar lebih membelah lagi untuk ketika udara ini masuk ke sini ya. Dan ini pun sama, bagian primer pun ini dia dibikin garis-garis juga ya bosku. Nah, dan untuk exhaust nih, nah ini untuk exhaustnya dia besar banget. Ini sebenarnya untuk exhaust ini bawaannya dia udah portingannya besar banget ya, cuma tingginya dia masih ada toleransi buat gua porting lagi. Berikut untuk radiusnya gua tata ulang ya bosku, karena untuk radiusnya ini dia kurang apa ya, bukan ini sih. Jadi karena gue lebih terkonsep ke exhaust itu dia harus halus ya, bukan berarti dia harus bening mengkilat gitu, enggak juga sih sebenarnya. Yang penting dia dipegang dia halus ya, dia dipegang dia halus. Terus untuk radiusnya itu untuk awal dia lurus ya bosku. Ini gua raba pakai tangan, dia lurus tuh lebih ke logika gue, karena knalpot itu dia ngadepnya ke bawah ya, leher knalpot itu dia ke bawah. Jadi gue gimana caranya radius ini gue rubah, jadi pas begitu kita raba ini bagian dinding exhaust ya, bagian dinding exhaust ini yang kanan kiri, nah itu dia mengarahnya ke bawah gitu, dia mengarahnya ke bawah tuh ya. Jadi pas begitu diraba begini dia mengarahnya ke bawah ya bosku, jangan lurus. Kalau lurus nanti dia timbal baliknya malah feedback udaranya dia lebih, maksudnya udara kotornya dia lebih besar ya bosku. Jadi gimana caranya kita bikin flow banget lah ya. Dan juga untuk faktor knalpot pun itu mempengaruhi juga ya bosku. Pokoknya 2 tak tuh efeknya ganti apapun itu atau porting apapun itu pasti efeknya itu signifikan banget ya. Bisa enak, bisa juga nggak enak ya, sebenarnya balik lagi ke gunaan masing-masing lah ya. Itu ya bosku. Jadi untuk knalpot tuh, untuk lubang knalpot dia halus sendiri ya tuh, karena biar lebih flow lagi. Dan untuk buspot seperti biasa, untuk buspot juga ini gue rubah ya, ini gue rubah arahnya. Jadi yang standarnya dia lurus ya, ini awal gue cek dia emang udah portingan juga untuk buspotnya ya. Untuk buspotnya ini dia udah portingan juga, tapi gue cek arahnya dia masih lurus ya, jadi maksudnya masih standarnya. Nah, dan sekarang ini gue rubah ya bosku. Bentar. Biar kelihatan. Nih, mana ya? Pokoknya gini deh. Nih. Tuh ya. Tuh. Jadi dia lebih maju ya. Dia lebih maju. Oke bosku. Nah, dan untuk bagian atasnya pun ini gue agak rapi-rapihin dikit ya. Untuk bagian transfer agak gue papas dikit untuk bagian, bukan ininya ya, bukan bagian linernya, tapi bagian radiusnya itu biar dia lebih mendinginkan ke piston. Oke bosku. Nah tuh itu juga sama ya. Nah untuk buspot pun sama, itu semua sih. Nah dan ini untuk lubang membrannya, membrannya udah dimodif ya bosku. Ini pakai rackjet standar, bukan vipos-viposan. Dan ini untuk inletnya. Nah kalau untuk inlet itu gimana? Kalau untuk inlet, kalau gua pribadi ya bosku, karena setiap pengoprek itu dia beda-beda ya. Jadi beda-beda seni lah, beda-beda seni, tapi tetap satu tujuan ya. Motor biar enak, biar laju, biar enak, pokoknya biar nyaman dipakai lah. Jadi di sini kalau untuk inlet ya, di motor-motor harian enak lah ya, simpelnya harian enak lah. Ini gue untuk bagian atas itu gue cuma naikin 0,5 sih, 0,5, pokoknya di bawah 1 mili lah. Bisa juga kadang 0,8, meleset 0,8, itu emang sengaja banget kadang gue. Yang penting gue di bawah 1 mili ya. Tapi yang lebih yang lebih gue makan itu bagian bawah nih. Dari sini aja deh, nih bagian bawah sini. Nah di bagian bawah sini nih ya bosku, nih bagian bawahnya. Nah jadi ini dihabiskan ke bawah, dimakan itu patokan gua makan itu sampai 2,5 mili, 2 sampai 0,5 mili. Kenapa kok cuma ke bawah aja yang diambil gitu kan?
karena emang pada dasarnya untuk bahan bakar itu dia masuknya ke sini, dia masuknya ke bawah, lubang transfer itu dia ada di bawah. Ya, makanya kenapa ini untuk inlet ini gua lebih cenderung ke bawah. Nah, dan jangan lupa juga untuk bagian sini, kan biasanya di bagian sini nih, pokoknya patokannya simple sih ya bosku, patokannya tuh dia simple nih ya. Pokoknya di bagian sini nih untuk radiusnya kalau dia pokoknya dimakan terus, ini dimakan terus. Ini versi gue ya bosku, mungkin agak-agak beda dengan versi yang lainnya. Cuma ya balik lagi ke kata gue tadi itu, seni para pengoprek 2 tak itu emang berbeda-beda tapi tetap satu tujuan ya bosku. Jadi di sini itu untuk radiusnya ya nih, untuk radiusnya di sini yang bahan ininya ya, bahan bloknya ya, bukan boringnya. Nah, untuk radius di sini itu cukup di porting sampai kelihatan ada lubang sedikit aja di sini. Nih kayak gini nih. Nih kelihatan nih, ada lubang kan dikit. Ini nggak akan pengaruh kok. Ini dia timbulnya di sini nih. Nah, ntar dia timbulnya di sini. Nih, ntar dia berlubangnya dia ada di sini. Ya, di garis-garis ini itu nggak masalah. Itu nggak perlu dipermasalahkan, itu nggak akan ngefek-ngefek banget gitu kan. Yang penting itu patokannya ada lubang tipis, pasti dia tembusnya ke sini, itu nggak masalah ya bosku. Nah, terus lagi ini bawaannya sih, ini bawaan bloknya ya, ini kayaknya bekas papasan juga kan gitu. Oke bosku. Nah, dan lagi selebihnya untuk ukuran di sini gue pakai harian juga ya. Di sini gue masih pakai harian juga untuk lubang transfer ya. Untuk lubang transfer itu gue tetap ada di angka 41. Nah, dan untuk busport itu dia ada di angka 40,5 ya. 40,5. Dan lagi untuk exhaust ini lebar bawaannya ini lebar banget gitu. Makanya kenapa gue imbangin dari segi lebar ininya ya, lebar transfernya gitu. Jadi intinya transfer ini tinggi dan lebar itu harus ada perhitungan juga untuk meminimalisir kecukupan exhaust ya bosku. Tuh, karena emang bawaannya ini lebarnya ada di angka 4, ya pokoknya kisaran 42 lah ya kurang lebih di bagian sini lebarnya. Makanya ini gue bilang gede banget kan gitu. Jadi mau nggak mau ini harus agak up ya. Jadi dari segi portingannya itu di up biar seimbang dengan pembuangan. Itu ya bosku. Makanya berikut inlet juga gue imbangin. Oke. Nah, dan untuk tingginya ini gue pakai di angka 25 ya bosku. Itu karena gue mengimbangi exhaust bawaannya. Itu exhaust bawahnya ini lebar banget. Oke, pokoknya kayaknya itu aja sih ya bosku. Ini dari bentuk-bentuknya lah ya setelah gua porting. Kalau dari nol banget sih sebenarnya nggak terlalu melengkung ini ya. Gua nggak ngilangin ini lengkungan ini, gua nggak ngilangin. Gua biasanya lebih ke lurus aja gitu kan. Lancip tapi lurus. Terus kadang juga kalau untuk harian itu dia masih agak tebel di sini. Tapi ini agak gua up karena mengimbangi portingan bawaannya yang besar itu ya bosku. Oke. Jadi finishingnya seperti ini. Ini kurang bersih juga sih, belum gue bersihin. Ya, jadi kayaknya itu aja ya bosku. Jadi selebihnya pokoknya pantengin terus video gue. Pokoknya ini pantengin terus sampai jadilah. Makasih udah pantengin video ini, semoga bermanfaat dan thank you.